Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video ini saya akan memberikan tutorial melakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Nah, uji homogenitas ini menjadi persyaratan sebelum kita akan melakukan uji lain seperti t-test atau ANOVA. Nah, tujuan dari dilakukannya uji homogenitas yaitu untuk meyakinkan bahwa kelompok data yang kita uji ini merupakan data dari populasi yang memiliki variansi sama atau homogen. Nah, dalam pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,0,5, maka distribusi data yang kita uji itu homogen. Nah, sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusi data yang kita uji itu tidak homogen. Nah, di sini saya telah menyediakan data. Saya beri judul hasil belajar TIK. Nah, ini ada dua sampel yaitu kelas A dan kelas B. Masing-masing kelas ini terdiri dari 25 sampel. Maka jumlah dari data kelas A dan data kelas B ini kurang lebih ada 50 sampel. Nah, di setiap kelas kita beri kode terlebih dahulu. Di sini saya memberikan kode 1 untuk kelas A dan kode 2 untuk kelas B. Nah, agar mempermudah ketika kita menginput data ke SPSS, kita urutkan terlebih dahulu antara data kelas A dan data kelas B. Kita urutkan seperti ini. Jadi pertama kita salin terlebih dahulu, kemudian kita paste ke kolom yang ini. Di sini saya memberikan judul kolom ini HBTIK atau ini singkatan yaitu hasil belajar TIK. Nah, untuk kelasnya juga kita salin dan juga kita paste. Kita paste. Nah, begitu pula kelas B kita salin. Nah, kita salin untuk kelas B di bawah barisan kelas A. Seperti ini. Lalu sama kode dari kelasnya juga kita salin. Nah, jadi seperti ini. Maka data antara kelas A maupun kelas B tetap berpasangan antara kodenya, yaitu ini data kelas A berpasangan dengan kodenya yaitu 1, maupun kelas B berpasangan dengan kodenya 2. Nah, step selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Kita paste data sampel yang telah kita urutkan antara data kelas A dan data kelas B ke bagian data view. Nah, kita paste. Nah, kemudian di sini akan muncul sampel dari datanya, yaitu di sini ada var1 yang merupakan data nilai dari kelas A dan juga kelas 2, kelas B. Nah, di var2 ini yaitu kelas. Kode kelas ini kode kelas 1, ada kode kelas 2. Nah, sebelumnya kita buka dulu variabel view. Kita ganti nama variabel 1 menjadi, kita beri nama di sini hasil. Nah, sementara var2 kita rename jadi kelas. Nah, desimalnya kita ubah menjadi 0. Kenapa? Agar data yang di data view ini tidak menggunakan desimal. Nah, untuk label di sini saya akan memasukkan hasil belajar TIK. Untuk kelas kita tetap memasukkan nama kelas. Nah, untuk value, karena tadi kita telah memberi kode antara kelas A dan kelas B, yaitu kode 1 dan 2, maka di sini kita tambahkan terlebih dahulu value label. Nah, untuk value label sebagaimana tadi kita mengkodekan kelas A dengan angka 1, maka di bagian value kita ketikkan 1, label kita
beri nama kelas A. Lalu kita tekan add. Nah, begitu pula untuk kelas 2. Nah, di sini value-nya yaitu 2. Label kita beri nama kelas B. Add. Nah, maka jika telah terdapat keterangannya seperti ini, kita tekan OK. Untuk variabel-variabel lain kita biarkan seperti ini, lalu kita kembali lagi ke data view. Nah, maka hasilnya di sini terlihat variabel tadi yang var1 dan var2 telah berganti. Di sini jadi hasil dan di sini jadi kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke analyze untuk menganalisis data-data tersebut. Kita analyze, lalu kita cari compare means. Kita pilih one way, analyze, compare mean, one way ANOVA. Nah, untuk data hasil belajar kita masukkan ke dependent list. Sedangkan kelas kita masukkan ke faktor. Nah, sebelumnya kita tekan dulu opsi. Nah, di sini klik homogeneity of variant test. Lalu tekan continue. Oke. Nah, ini merupakan hasil atau output dari uji homogenitas yang dilakukan. Nah, kita kembali ke catatan mengenai dasar pengambilan keputusan. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Kita lihat dari output yang dihasilkan, based on mean, di sini Levene static menunjukkan 0,002, df1, df2. Nah, yang kita cari yang ini, teman. Di sini datanya menunjukkan signifikansi sebesar 0,965. Artinya, signifikansi dari output dari data sampel yang kita uji lebih dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan distribusi data dari sampel kelas A dan juga kelas B itu homogen. Nah, seperti itu untuk melakukan uji homogenitas